Halo saudara-saudara semuanya, salam damai. Jumpa yang kesekian kalinya berjumpa lagi. Saya percaya di antara saudara tidak akan ada yang lupa dengan saya. Nama saya Cecep Effendi. Saudara-saudara sudah tidak bertanya lagi, ada apa saya di depan kamera? Jelaslah saya akan bercerita. Kisah ini di satu daerah ada sebuah rumah ibadah yang letaknya berseberangan dengan sungai. Siapapun yang hendak beribadah haruslah naik perahu. Di satu hari seorang nenek duduk santai di tepi sungai. Dia menunggu perahu dengan sabarnya. Hanya sayang, perahu yang ditunggunya tak kunjung tiba. Pada saat itu pula, lewatlah seorang anak muda sedang membawa pancing. Nenek itu menyapa, "Hei anak muda, tolong tanya, perahu yang hendak ke tempat ibadah mana?" Wah, nenek datang terlambat, Nek. Perahu sudah lewat. Anak muda, carikan nenek perahu nelayan saja. Perahu nelayan tak ada lagi, Nek. Sudah pada berangkat semua. Wah, bagaimana caranya ini? Anak muda, dapatkah kau menolong aku pergi ke seberang? Oh, bisa, Nek. Perahu mana, anak muda? Perahu? Saya tak punya perahu, Nek. Loh, lantas bagaimana caranya kita menyeberang? Nenek akan gandong di sini. Nenek itu hanya tersenyum dengan sabar. Anak muda, nenek bertanya lagi, sebelum kau memancing ke sini, apakah kau sudah minum kopi? Oh sudah, Nek, sudah. Anak muda, lihatlah, sungai itu airnya dalam, deras, kita akan tenggelam, hanyut dan mati. Bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudnya, anak muda? Percayalah, yakinkan pada diri sendiri. Percayalah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Percayakan pada aku, si anak muda ini. Nenek akan ku gandong, Nek. Pasti tiba di tempat tujuan dengan selamat. Baik, aku percaya. Tolong antar aku. Nenek itu pun digandongnya. Anak muda itu maju selangkah demi selangkah. Nenek itu terkaget. Ya Tuhan, selamatkanlah. Satu keajaiban terjadi, satu mukjizat terjadi. Si anak muda itu berjalan mengambang di atas air. Nenek itu berpegang erat-erat, memejamkan mata sambil berdoa. Tuhan, selamatkanlah. Anak muda itu berjalan dengan tenangnya di atas air, melangkah demi selangkah. Akhirnya tibalah nenek itu di tempat tujuan dengan selamat. Hari berganti hari,
Di lain kesempatan, seorang ibu sedang membangunkan anaknya yang sedang tidur. "Anakku, anakku, bangunlah." Anaknya malas. "Wih, masih ngantuk, Bu, ada apa?" "Nah, beribadahlah kau, nak." "Woi, ngantuk, Bu. Ibu sajalah yang beribadah." "Anakku, aku harus merawat adikmu yang sedang sakit. Ibu tak bisa ke tempat ibadah. Kau sajalah yang merawat." "Baiklah, Bu." Sesaat kemudian, anak muda itu merapikan diri. Dia bergegas rapi. Akhirnya berjalan menuju ke tepi sungai, menuju perahu. Saat itu angin bertiup kencang. Cuaca dingin. Anak muda itu mengeluarkan selendang, balutkan ke lehernya untuk menahan dingin. Dia menunggu perahu dengan sabar. Namun perahu yang ditunggunya tak kunjung tiba. Anak muda itu pun menunggu lagi. Saat dia menunggu melamun, dari kejauhan dia mendengar suara alunan nyanyian. Dari jauh, suara itu makin lama makin mendekat, makin lama makin mendekat. Roh Kudus, datanglah, jamalah setiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, pimpinlah. Anak muda itu mencari-cari dari mana arahnya suara. Ternyata seorang nenek membawa keranjang sedang memungut kayu api. Anak muda itu menyapa, "Nek, tolong tanya, Nek, adakah perahu ke tempat ibadah?" "Perahu? Anak muda, kau datang terlambat, anak muda. Perahu sudah berangkat, tak ada lagi perahu." "Nek, tolonglah aku, Nek. Carikan aku perahu nelayan saja." "Kalau perahu nelayan, tak ada lagi, anak muda. Sudah pada berangkat." Bagaimana caranya ini? "Nek, kalau begitu tolong bantu. Apakah nenek bisa membantu untuk menyeberang?" "Anak muda, jelas bisa. Bisa, anak muda. Kau akan kubantu." "Perahunya mana, Nek?" "Perahu? Nenek tak punya perahu." "Loh, lantas bagaimana caranya kita menyeberang?" "Anak muda, kau akan kugandong." "Hah? Gandong?" "Anak muda, bukan itu maksudku. Anak muda, percayalah pada diri sendiri. Yakinkan. Percayalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Percayakan pada aku, seorang nenek. Kau kugandong pasti tempat tujuan di padang selang." Anak muda itu berpikir. Anak muda itu ragu-ragu. Setelah dengan sabar yang menunggu perahu, benar juga perahu tak kunjung tiba.
Akhirnya dengan terpaksa anak muda itu memanggil, "Hai Nek, tolong antarku ke seberang." "Baik." Naiklah anak muda. Anak muda itu pun digandong oleh sang nenek itu berjalan, melangkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Anak muda itu terkagum, "Ya Tuhan, satu keajaiban terjadi, satu mukjizat terjadi." Nenek tua itu berjalan mengambang di atas air. Anak muda itu berpegang erat. Di tengah perjalanan, karena angin bertiup kencang, anak muda itu kurang hati-hati. Selendang yang membalot di lehernya itu terbang melayang masuk ke sungai. Anak muda itu menjerit, "Nek, berhentilah Nek, aku hendak mengambil selendangku." Tak dihiraukan oleh nenek itu. Si anak muda memanggil lagi, "Nek, berhentilah, aku hendak mengambil selendangku yang jatuh." Tak dihiraukan. Karena merasa tak dihiraukan, anak muda itu memberanikan diri berjemur masuk ke sungai, berenang, hendak mengambil selendangnya yang jatuh. Hanya sayang, karena angin bertiup kencang, selendang yang hendak dijangkaunya itu menjauh, tak terjangkau. Anak muda itu kehabisan tenaga. Akhirnya dia mulai terapung-apung. Saat dia muncul dari permukaan air, dia pun menjerit, "Tuhan, tolonglah aku." Tenggelam. Sesaat kemudian muncul lagi dari permukaan air, dia menjerit lagi, "Tuhan, tolonglah aku." Tenggelam lagi. Pada saat itu pula, tiba-tiba lewatlah sebuah perahu nelayan. Anak muda itu ditolong oleh perahu nelayan itu. Anak muda itu diajak ke tepi. Tetapi ke tepi tempat semula dia pertama menunggu perahu, anak muda itu akhirnya siap. Setibanya di darat, setibanya di tepi sungai, anak muda itu berlutut di hadapan kaki Tuhan sambil berkata, "Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa." Saudara-saudara, hanya sampai di sinilah cerita yang sangat pendek namun sederhana. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengambil makna dari cerita ini. Di dalam cerita ini ada pesan-pesan yang hendak disampaikan. Marilah kita semua sama-sama belajar untuk mencapai sesuatu. Hendaknya yakinkan pada diri sendiri, jangan mundur di tengah jalan, tak lupa pula untuk Allah. Maka segalanya akan tercapai. Ya, itulah cerita saya. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam damai.